Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Novi Puspitasari, Aska Safira Titifani Aljaneta, Cantika Nur Intania, Tiara Chandra Kirana, dan Anissa Tria Utami. Kali ini kita akan membahas materi tentang perencanaan kapasitas produksi dengan dosen pembimbing Ibu Dra Marta Suhardiah SEMAK dan Ibu Fauzia SSI MSI. Apa sih perencanaan kapasitas produksi itu? Perencanaan kapasitas produksi atau Production Capacity Planning merupakan salah satu proses yang penting dalam suatu sistem produksi. Kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai, menyimpan, atau menghasilkan, sedangkan yang dimaksud dengan kapasitas produksi adalah jumlah unit maksimal yang dapat dihasilkan dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Perencanaan kapasitas produksi adalah proses untuk menentukan kapasitas produksi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan manufakturing untuk memenuhi perubahan permintaan terhadap setiap produknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas produksi. 1. Jumlah tenaga kerja yang digunakan. 2. Kemampuan dan keahlian tenaga kerja. 3. Jumlah mesin dan peralatan kerja yang digunakan. 4. Perawatan mesin. 5. Tingkat kecacatan produk. 6. Pemborosan dalam proses produksi. 7. Pasokan bahan baku produksi. 8. Pasokan bahan pendukung dan produktivitas kerja. Perkiraan kebutuhan kapasitas. Satuan unit kapasitas produksi biasanya diukur dengan jumlah unit yang dihasilkan output per satuan waktu atau per periode tertentu. Namun, pada kondisi dan produk tertentu, kapasitas produksi juga dapat diukur dengan satuan unit yang lain seperti ton, liter, ataupun waktu produksi. Untuk menilai dan menentukan keefektifan terhadap perencanaan kapasitas produksi, manajemen pada umumnya dapat menggunakan dua indikator kinerja efisiensi kapasitas atau Capacity Efficiency Performance Indicators, yaitu rasio efisiensi dan rasio utilisasi dari desain capacity dan effective capacity. Melalui perhitungan rasio efisiensi dan rasio utilisasinya ini, manajemen akan mengetahui seberapa jauh perencanaan kapasitas berjalan dengan semestinya. Rumus kapasitas produksi. Efisiensi sama dengan output aktual per kapasitas efektif. Utilisasi sama dengan output aktual per kapasitas desain. Output aktual sama dengan kapasitas efektif dikali efisiensi. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam contoh soal. Tapi sebelum itu, kalian harus mengerti apa sih kapasitas desain, kapasitas efektif, dan output aktual itu. Kapasitas desain adalah tingkat output maksimum atau kapasitas layanan dari suatu operasi, proses, atau fasilitas. Kapasitas desain juga dapat dikatakan sebagai output maksimum ideal yang tidak memiliki output cacat atau rusak. Kapasitas efektif adalah kapasitas desain yang dikurangi dengan jumlah unit yang cacat, waktu perawatan, dan kapasitas yang hilang akibat pergantian model yang menggunakan fasilitas produksi yang sama. Output aktual adalah output nyata yang dihasilkan oleh fasilitas produksi. Biasanya tidak melebihi jumlah kapasitas efisiensi, namun harus diusahakan sedapat mungkin untuk mendekati ataupun sama dengan kapasitas efektif. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Sarah Bakery memiliki pabrik yang memproduksi roti deluxe untuk sarapan dan ingin memahami kapasitasnya dengan baik. Minggu lalu, Sarah Bakery memproduksi 148.000 roti. Kapasitas efektif pabrik adalah 175.000 roti. Lini produksinya beroperasi 7 hari seminggu dengan giliran kerja masing-masing 8 jam per hari. Lini tersebut dirancang untuk memproduksi roti deluxe isi kacang dan rasa kayu manis dengan tingkat output 1.200 roti per jam. Tentukan kapasitas desain, utilitas, dan efisiensi pabrik ini saat memproduksi roti deluxe. Kapasitas desain.
7 hari dikali 3 giliran kerja kali 8 jam kali 1200 roti per jam. 8 jam kali 3 giliran kerja sama dengan 24 jam atau dalam satu hari. Jika satu hari 24 jam kerja, berarti untuk seminggu adalah 7 hari dikali 24 jam sama dengan 168 jam. Perusahaan membuat 1200 roti per jam, jadi dalam waktu 168 jam atau dalam 7 hari, perusahaan dapat memproduksi roti sebanyak 201.600 roti. Utilitas sama dengan output aktual per kapasitas desain sama dengan 148.000 per 201.600 sama dengan 73,4%. Efisiensi sama dengan output aktual per kapasitas efektif sama dengan 148.000 per 175.000 sama dengan 84,6%. Proses perencanaan kapasitas produksi. 1. Fokus proses. Suatu fasilitas yang sengaja diorganisasi di dekat proses untuk memfasilitasi produksi yang volumenya rendah dengan varietas yang tinggi. Sebagian besar produk global diabadikan untuk membuat produk volume rendah dengan varietas yang tinggi dalam fasilitas yang berfokus pada proses atau bisa dikenal dengan fasilitas proses intermittent atau proses yang berselang-seling. Fasilitas yang berfokus pada proses memiliki biaya variabel yang tinggi dengan utilitas yang sangat rendah, biasanya sekitar 5% hingga 25% dari fasilitas. 2. Fokus yang repetitif merupakan suatu proses produksi yang berorientasi pada produk yang menggunakan modul. Modul adalah bagian atau komponen dari produk yang sebelumnya telah disiapkan, biasanya dalam proses yang terus-menerus. Proses repetitif adalah lini perakitan yang klasik, dan ini memungkinkan bagi perusahaan untuk mengkombinasi keuntungan ekonomis dari model yang berfokus pada produk dengan keunggulan kustomisasi. 3. Fokus pada produk. Suatu fasilitas yang diatur di sekitar produk yang berorientasi pada produk volume yang tinggi, tetapi dengan proses varietas yang rendah. Fasilitas yang berfokus pada produk juga dikenal dengan proses berkesinambungan karena menggunakan proses yang sangat lama dan produksi yang berjalan secara terus-menerus. Keadaan fasilitas yang terfokus pada produk yang terspesialisasi memerlukan biaya tetap yang tinggi, namun biaya variabel yang rendah memberi imbalan utilitas pabrik yang tinggi. 4. Kustomisasi massal. Produksi yang cepat, biaya rendah yang melayani secara konstan perubahan dari keinginan konsumen yang unik. Membuat kustomisasi massal berhasil memerlukan sebuah sistem dengan volume tinggi, di mana produk dibuat berdasarkan pesanan, bukan berdasarkan ramalan. Tantangan utamanya meliputi desain produk, desain proses, manajemen persediaan, penjadwalan yang ketat, dan rekan kerja yang responsif. Pola kapasitas. 1. Pola produksi konstan, yaitu pola produksi di mana jumlah yang diproduksi setiap periode yang lebih pendek dari 1 tahun selalu sama. 2. Pola produksi bergelombang, yaitu pola produksi di mana jumlah produksi untuk setiap satuan waktu yang lebih pendek dari 1 tahun tidak selalu sama, biasanya mengikuti pola penjualan. 3. Pola produksi moderat, yaitu pada prinsipnya merupakan pola produksi bergelombang, namun diusahakan agar gelombang produksi itu tidak terlalu tajam, sehingga dapat mendekati konstan. Sekian penjelasan materi tentang perencanaan kapasitas produksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.